Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Fauzi, NIM 20225471 akan mempresentasikan tentang materi interferometri, mata kuliah metrologi industri dan kontrol kualitas. Pendahuluan. Interferometri adalah teknik pengukuran yang memanfaatkan fenomena interferensi gelombang, biasanya cahaya, radio, atau suara, untuk mendapatkan informasi tentang karakteristik gelombang itu sendiri atau interaksinya dengan material. Materi yang akan kita sampaikan pada kali ini ada beberapa, yaitu 1. Pita interferensi optical flat. 2. Contoh pola interferensi. 3. Interferometer kedataan NPL. 4. Interferometer panjang pengukuran. Materi yang pertama adalah pita interferensi optical flat, yaitu mode sederhana lain untuk menghasilkan pinggiran interferensi adalah dengan menyinari optical flat di atas permukaan yang memantulkan bidang. Untuk mengukur kerataan, selain optical flat, sumber cahaya monokromatik juga diperlukan. Flat optik terdiri dari 2 jenis, yaitu tipe A dan tipe B. Flat optik tipe 1 memiliki satu permukaan datar dan digunakan untuk menguji permukaan pengukuran presisi, misalnya pengukur slip atau meja ukur. Flat optik digunakan untuk menguji permukaan datar. Pertimbangkan kasus ketika flat optik diletakkan di permukaan benda kerja yang kerutannya harus diperiksa, dan karena beberapa alasan seperti permukaan yang berlumpur atau cekung atau silinder, atau karena adanya bahan asing di antara permukaan yang diuji dan permukaan bawah bidang optik. Yang kedua adalah contoh pola interferensi. Perkembangan jenis pola interferensi yang khas terutama bergantung pada hubungan geometri permukaan dan posisi bidang optik. Berikut ini adalah beberapa pola interferensi dalam situasi yang berbeda. Bisa dilihat pada gambar. Titik A, B, dan C itu mendapat kerataan yang berbeda karena pantulan cahaya yang di permukaan yang diterima itu berbeda. Untuk menentukan apakah permukaan cembung atau cekung, permukaannya harus ditekan dengan ujung jari bagian tengah cincin. Jika pinggiran warna menjauh dari bagian tengah-tengah, itu menunjukkan kecembungan permukaan, dan jika bergerak ke arah
bagian tengah permukaannya cekung. Beberapa contoh seperti itu ditunjukkan sebagai berikut. Gambar nomor 1, permukaannya datar sempurna tetapi kontaknya tidak bagus. Gambar kedua, permukaan bawah diuji berbentuk cembung atau cekung. Di dekat kanan bawah, sifat kelengkungan dapat dipastikan dengan uji tekanan dengan jari. Gambar nomor 3, pola pinggiran ini merupakan punggung bukit atau lembah. Uji tekanan digunakan serta menyentuh pada mata yang lalu. 4, itu kedataan datar. Interferometer kedataan NPL. Susunan optik untuk interferometer kerataan NPL. Instrumen ini pertama kali dibuat oleh NPL dan diproduksi secara komersial oleh Higler dan Waters Ltd. Kerataan permukaan yang diukur dengan membandingkannya dengan permukaan yang datar secara optik, yang umumnya merupakan plat dasar interferometer. Oleh karena itu, ia bekerja berdasarkan prinsip pengukuran absolut, baik kadmium maupun merkuri 198 digunakan sebagai sumber cahaya makrometik. Dalam pengukur slip dengan panjang besar kesejajaran permukaan juga dapat diukur dengan menempatkan pengukur pada meja putar pada posisi tertentu dan pembacaan angka 1 dapat dilakukan. Jumlah pinggiran yang diperinci adalah hasil adut yang dibuat permukaan pengukur dengan bidang foil. Angka ini dicatat kemudian paja diputar 10, pembacaan angka 2 dapat dilakukan. Dapat dilihat pada gambar di samping. Interferometer panjang pengukur. Ini juga dikenal sebagai primer NPL. Gold interferometer ini digunakan untuk menandakan jadwal. Bisa dilihat pada gambar di samping. Cahaya monokromatik dan sumber cahaya pada celah melalui lensa Konderman, dan setelah melewati hermakoliminasi, cahaya tersebut melewati prisme deviasi konstan. Rotasinya menentukan besarnya panjang gelombang sinar cahaya yang melewati bidang optik ke permukaan atas blok pengukur yang diuji dan plat dasar tempat cahaya itu diperas. Cahaya dipantulkan di cermin dan polanya dapat diamati melalui lensa okuler teleskopik. Ini di bawah adalah beberapa contoh penempatan lensa dan hasil cahaya yang dihasilkan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.